Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kenalkan, saya Satria Gamawan. Saya Resmina Kosoid dan berikut adalah kelompok kami. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan sebuah karya yang berjudul Toleransi Antar Umat Beragama sebagai Cermin Ketuhanan Yang Maha Esa. Karya ini kami susun sebagai bentuk refleksi atas pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama di tengah masyarakat Indonesia yang sangat majemuk. Kami berharap apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat, membuka wawasan, serta menginspirasi kita semua terus untuk menumbuhkan sikap saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman. Di tanah ini, ratusan suku, budaya, dan agama hidup berdampingan. Tapi bagaimana kita bisa tetap satu dalam sebuah perbedaan? Jawabannya ada dalam Pancasila, khususnya sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama menegaskan bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan dan menjamin kebebasan setiap warga negaranya untuk memeluk agama dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Tapi lebih dari itu, sila ini mengajarkan kita nilai yang sangat penting, yakni toleransi. Untuk melihat bagaimana toleransi hidup di tengah masyarakat, kami berbincang dengan beberapa warga. Toleransi antar umat beragama adalah cerminan dari nilai ketuhanan yang sejati. Toleransi bukan berarti menyamakan semua keyakinan, tetapi menghargai perbedaan dengan hati yang terbuka. Ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, ketuhanan yang hormat menghormati antar satu sama lain. Begitulah kata Bung Karno, sebuah pesan bahwa ketuhanan yang benar adalah yang menyebarkan kebaikan, bukan menyebarkan permusuhan. Sebagai mahasiswa, sebagai generasi penerus bangsa, sudah seharusnya kita menjadi agen perdamaian. Menghidupkan sila pertama bukan hanya lewat doa, tapi juga lewat sikap. Toleransi adalah jalan kita menjaga Indonesia. Toleransi adalah bukti kita manusia bertuhan. Dan toleransi adalah wajah sejati dari ketuhanan yang Maha Esa. Selamat siang, Bu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Deliana Putri dan ini teman saya. Nama saya Resmina Kosoid. Oke, kami berdua sebelumnya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberi kami kesempatan untuk berdialog. Wawancara ini kami lakukan dalam rangka menggali pandangan dari tokoh-tokoh masyarakat, khususnya para pendidik, mengenai pentingnya toleransi antar umat beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami percaya bahwa peran guru sangat penting dalam menanamkan nilai toleransi sejak dini kepada generasi muda. Untuk itu, kami ingin mendengarkan pandangan dan harapan dari Ibu untuk anak-anak bangsa generasi muda mengenai hal tersebut. Jika Ibu berkenan, kami akan memulai beberapa pertanyaan. Ya, silakan. Oke, pertanyaan pertama itu, dalam pandangan Ibu, mengapa toleransi antar umat beragama penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tentu kalau Indonesia sendiri memiliki berbagai agama yang berbeda, jadi tentunya perlu adanya toleransi agar terciptanya kerukunan dan kesatuan untuk berbangsa dan bernegara gitu. Jadi toleransi itu penting ditanam untuk semua warga negara, karena dengan toleransi kita memberikan kebebasan kepada semua orang untuk memeluk agamanya dan menjalankan sesuai dengan ajaran dan perintah agamanya sendiri. Baik, saya lanjut pertanyaan kedua. Bagaimana sih Ibu menanamkan nilai-nilai toleransi kepada siswa? Oke,
Untuk kepada siswa sendiri, saya tentunya menanamkan mereka sejak dini bentuk toleransinya itu ketika mereka berteman, untuk walaupun beda suku, walaupun berbeda budaya, mereka tetap berteman, tidak pilih teman. Kita bentuk juga untuk kelompok belajar sama siapa aja supaya mereka terbiasa berbaur, itu dalam bentuk toleransi. Ketika mereka beda agama juga tidak saling mengejek satu sama lain, yang agamanya berbeda bisa menjalankan agamanya, dan ketika mereka yang Islam sedang menjalankan sholatnya, tentu yang agama lain untuk bisa tenang agar semua tercipta kerukunan. Baik, terima kasih jawabannya. Saya lanjut pertanyaan nomor 3. Apa harapan Ibu untuk generasi mendatang dalam menjaga dan meneruskan semangat toleransi di tengah masyarakat yang beragam? Oke, tentu untuk generasi selanjutnya, selain karena pentingnya banget toleransi untuk mereka kehidupan di masyarakat, tentu pandangan mereka akan berbeda dengan budaya yang jauh lebih luas, dengan kehidupan yang semoga generasi selanjutnya tidak menjadikan sebuah perbedaan itu pemisah, tetapi menjadi kekuatan bangsa Indonesia untuk terus maju ke depannya. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Sampai di sini sesi wawancara kita. Terima kasih atas waktu dan ketersediaannya untuk berbagi. Semoga kedepannya toleransi semakin kita perkuat di dalam bangsa dan negara ini. Terima kasih. Baik, pertanyaan nomor 3. Apa harapan Ibu untuk generasi mendatang dalam menjaga dan meneruskan semangat toleransi di tengah masyarakat yang beragam? Oke, untuk pertanyaan yang ketiga itu, selain kita sudah menanamkan nilai-nilai toleransi kepada anak-anak, tentu saya berharap supaya mereka generasi selanjutnya untuk terus semangat menjaga toleransi di masyarakat, karena perbedaan itu bukan suatu masalah menjadi pecah belah, tetapi perbedaan itu sebuah anugerah, keberagaman sebuah kekayaan Indonesia yang tentunya seharusnya menjadikan kita untuk saling rukun, menjaga kerukunan. Nah, saya berharap semuanya untuk anak-anak dan bahkan generasi anak muda untuk terus tidak menjadikan perbedaan itu suatu. Oke, baik, saya akan mempertanyakan beberapa pertanyaan. Bisa saya mulai? Oke, untuk pertanyaan yang pertama, dalam pandangan Bapak, apakah kerukunan antar umat beragama ini sudah tercermin dengan baik di kampus? Saya katakan sudah, ya, karena di kampus kita ini kan mereka hidup dalam heterogen, agama yang heterogen, ada Muslim, ada Kristen, Katolik, Protestan, ada Hindu, ada Buddha, dan semua mahasiswa itu tidak mendikotomikan, artinya tidak memilah-milah. Silakan saja orang Kristen sesuai dengan kepercayaannya, orang Muslim sesuai dengan kepercayaannya, orang pemuda sesuai dengan kepercayaannya. Jadi apalagi kerukunan beragama di negara kita kan diatur oleh undang-undang, artinya kebebasan beragamanya diatur oleh undang-undang pasal 9. Ya, agama menjamin kebebasan setiap orang. Nah, jadi dengan adanya jaminan dari undang-undang itu jelas, ya, ada kerukunan. Kecuali kalau memang negara tidak menjamin, tidak menerapkan salah satu pasal dari konstitusi, baru kemungkinan itu akan terjadi yang namanya pemaksaan terhadap satu agama. Mungkin maaf, kalau memang yang mayoritas tentunya akan memaksa kepada minoritas, tapi tidak. Ini kalau menurut saya sudah individu, iya. Padahal Islam sebagai orang Muslim kan, di mana Islam juga menjamin, dulu Islam menjamin kerukunan umat beragama
itu pas ketika adanya suku Delia atau piala Madinah, di mana kata Rasulullah SAW, hari ini saya jamin orang-orang yang musyrik yang tidak mau masuk agama Islam dijamin kehidupan selesai kan? Dari dulu udah ada dari dulu. Kalau untuk musyrik ya kemungkinan kalau untuk orang-orang non muslim saya nggak tahu ya agama mereka apakah tidak, kan? Yang jelas kita kan berbicara masalah konteks kehidupan beragama dalam kehidupan bernegara ya. Yang jelas ada apa konstitusinya pasal 9 Jadi sudah diatur. udah diatur jelas tidak boleh adanya fanatisme terhadap satu agama. Silakan aja fanatik, tetapi buat diri sendiri jangan fanatisan ditularkan kepada orang lain, tidak boleh. Ya. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama.